Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan mengenai PDD UKT PT di bidang pengajaran milik saya, Wisit Purnama Gyanadeta, Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini, terkait dengan pengajaran yang akan saya lakukan, terkait dengan bidang ilmu pada blok 3.3 Sistem Indra. Ya, blok penyakit sistem indra ini, atau 3.3, merupakan blok ketiga dari fase 3 yang dilaksanakan pada semester 4 dengan beban SKS 6. Blok ini membahas tentang penyakit-penyakit yang sering terjadi pada sistem indra, mulai yang mencangkup patogenesis, penegakan diagnosa, sampai dengan penata laksanaan. Jadi penyakit-penyakit tersebut antara lain penyakit atau gangguan pada mata, penyakit atau gangguan pada telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, serta penyakit atau gangguan terkait dengan kesehatan kerja. Jadi pada kali ini, saya dari Departemen THT-KL akan lebih memberikan terkait dengan penyakit-penyakit pada telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, dan penyakit terkait dengan kesehatan kerja. Ya, untuk blok sistem indra ini, ya, kita masukkan dalam rencana pembelajaran blok, di mana dilaksanakan di semester keempat dengan bentuk pembelajaran, bisa berupa kuliah, diskusi tutorial, praktikum, dan penugasan. Untuk rumpun bloknya merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan, dan untuk dosen pengampu kita dalam bentuk tim yang terdiri oleh beberapa orang, termasuk saya sendiri sebagai dosen pakar, dan untuk besaran atau bobot SKS-nya yaitu 5 SKS. Ya, dari blok 3.3 ini, mungkin kita akan lihat ada beberapa LO. Ya, untuk LO nomor 9.2.7, ini menjelaskan mengenai kelainan hidung, sinus paranasal, dan tenggorok, selain dari LO di tutorial. Jadi, untuk perkuliahan yang akan saya sampaikan, ini akan menjelaskan berbagai penyakit hidung, sinus paranasal, dan tenggorok, yang mempunyai level kompetensi 1 sampai dengan 2, yaitu seperti vestibulitis, septum deviasi, polignasi, rinitis atrofi, epistaxis, hipertrofi adenoid, LPR, serta stomatitis. Jadi nanti penyakit-penyakit ini akan kita sampaikan dalam perkuliahan dan terbagi menjadi beberapa sesi. Waktu yang diberikan kurang lebih 100 menit dalam bentuk pengajaran perkuliahan. Yang kita akan simpulkan bahwa learning objektif tadi hanya akan disampaikan di kuliah pakar. Kemudian akan kita akses melalui ujian tulis. Jadi materi yang sudah kita sampaikan akan kita akses di ujian tulis yang akan kita gabung dengan materi-materi yang lain. Mungkin itu pengantar pengajaran kali ini sesuai dengan rencana pembelajaran blok yang sudah kami susun. Berikutnya, cuplikan dari pengajaran blok 3.3 terkait dengan materi vestibulitis dan rinitis atrofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, teman-teman mahasiswa, ya. Hari ini kita akan kembali lagi terkait dengan penyakit-penyakit pada blok 3.3, yaitu sistem indra, dan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit di hidung. Ada beberapa penyakit yang nantinya akan kita bahas, dan untuk pertemuan pada kali ini, kita akan membahas mengenai folikulitis, furunkulosis, vestibulitis, dan rinitis atrofi. Seperti biasa, untuk tujuan belajar kali ini yang akan kita sampaikan, yaitu nantinya kalian akan mampu menjelaskan patogenesis, gejala dan tanda, dan tata laksana dari folikulitis nasal. Yang kedua, tujuan belajar kita, jadi nanti kalian juga mampu menjelaskan mengenai patogenesis, gejala, tanda, tata laksana furunkulosis nasal.
Kemudian yang berikutnya sama, menjelaskan patogenesis, gejala dan tanda tata laksana vestibulitis nasal, serta yang terakhir untuk tujuan belajar dari pertemuan kita hari ini, yang pastinya nanti kalian dituntut untuk mampu menjelaskan patogenesis, gejala, tanda tata laksana dari rinitis atrofi. Oke, jadi semangat ya. Jadi ada beberapa penyakit di hidung yang coba akan kita ulas bersama. Nah, sebelum kita masuk ke penyakit-penyakit tadi, ini ada beberapa gambar mungkin yang bisa membangkitkan ingatan kalian terkait dengan anatomi yang sudah pernah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau dari textbook yang sudah pernah kalian baca. Jadi kita mengingat kembali bahwa anatomi dari hidung mungkin dilihat secara koronal ya maupun sagital ya nanti akan tampak kafum nasi dan sinus paranasal. Dan untuk kafum nasi sendiri nanti mungkin kalian akan ketemu dari depan. Di sini ada vestibulum nasi ya, dari gambar yang sebelah kanan, terus kemudian masuk lagi ya, ke konka, ada inferior, media, dan superior, serta ke posterior lagi atau belakang, kita akan ketemu dengan koana, masuk faring, kemudian turun ke orofaring. Ya. Nah, nanti lebih lengkapnya sambil kita lihat di slide-slide berikutnya, kira-kira apa-apa saja yang perlu kalian buka kembali terkait dengan anatomi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang akan kita ulas. Ya, tapi secara garis besar, kita coba recall lagi yang kemarin sudah dibahas, ya, untuk mempelajari penyakit-penyakit tadi. Ya. Oke, berikutnya terkait dengan folikulitis, furunkulosis, serta vestibulitis. Jadi di daerah kafum nasi juga terdapat flora normal. Ya. Ada beberapa bakteri yang mungkin tumbuh di sana. Ada Staphylococcus, ya, Dipteroid aeorb, Staphylococcus aureus, dan beberapa bakteri lain. Ya. Nah, ini kita ketahui di awal karena untuk penyebab folikulitis, furunkulosis, vestibulitis ini berkaitan dengan bakteri-bakteri yang nanti mungkin dari flora normal yang berkembang kemudian menjadi patogen atau memang bakteri-bakteri memang patogen yang muncul ya bukan dari kafum nasi terus kemudian tidak dari kafum nasi. Ya. Nah ini berapa bakteri. Nah yang perlu kita ketahui lagi apa sih yang menyebabkan bakteri-bakteri tadi gitu ya bisa berkembang mengiritasi dan membuat infeksi di daerah kafum nasi menjadi penyakit-penyakit yang sudah disebut tadi. Ya. Nah, atau kita lebih sering bilang faktor resikonya apa. Ya. Ini menjadi penting karena selain kita mengobati, nanti kita juga perlu untuk mengedukasi pasien terkait dengan faktor resiko yang berkaitan dengan penyakit yang muncul tadi. Nah, sehingga harus kita kenali. Ya. Kalau kita sudah kenal, kita berikan edukasi, maka harapannya penyakit-penyakit tadi tidak kambuh kembali. Ya. Yang pertama, nah ini kadang berkaitan dengan penyakit sistemik yang memang ada pada pasien tersebut. DM atau diabetes mellitus. Ya, nah ini biasanya pada usia lanjut atau orang yang memang punya faktor risiko terkena diabetes mellitus. Ya. Terus yang kedua, nah ini benda asing. Nah biasanya muncul ada benda asing, bukan muncul tetapi memang ya hidung ini kemasukan benda asing. Biasanya pada anak-anak, kadang mainan sesuatu terus kemudian dimasukin nggak bilang, akhirnya benda asing ini memberikan potensi di kafum nasi ya untuk membuat bakteri-bakteri ini tumbuh berlebih atau memunculkan bakteri yang memang patogen ya di situ sehingga muncul penyakit-penyakit tadi. Ya. Nah, selanjutnya, siapa nih yang sering ngeluarin ingus kenceng ya? Orang bilang sih sering ngisi gitu ya, sering sisi. Jadi sering ngeluarin ingus kenceng, sambil dipencet, kemudian diusap kuat. Nah, ini akan menimbulkan iritasi pada ya daerah kafum nasi, terutama di daerah vestibulum, tonalis anterior. Ya. Terus ada kebiasaan lain lagi nih yang menjadi faktor resiko apa? Korek hidung. Jadi mungkin banyak keraknya gitu ya, sehingga sering dikorek-korek. Nah, akhirnya luka dan menimbulkan potensi untuk terjadinya infeksi tadi. Ya. Ini beberapa faktor resiko yang berkaitan dengan patofisiologi terjadinya pertumbuhan bakteri yang menyebabkan penyakit tadi ya pada gangguan pada daerah hidung. Ya. Oke, sedikit mungkin ini ada
gambar, terus kemudian, nah, mungkin dari sini coba kita lihat lagi terkait dengan perbedaannya ya dari mungkin tanda ya yang bisa muncul atau yang bisa kita lihat. Ya. Oke. Nah, ada folikulitis, ada furunkulosis, ada vestibulitis nasi yang bisa berkembang menjadi abses. Jadi kalau folikulitis ini biasanya berkaitan dengan radang pada folikel rambut. Nah, di daerah kapung nasi, nares anterior atau di vestibulum ini ada bulu-bulu hidung ya. Yang biasanya sering dicabutin tuh atau dikorek sehingga dicabut yang bisa menimbulkan folikulitis ya. Nah, kemudian biasanya dia berkembang muncul menjadi besar, ada nodul inflamasi yang kadang berisi pus ya sekitar folikel rambut tadi. Nah, ini biasanya pecah, pecah terus kemudian keluar, terus hanya meradang, ropeng gitu ya, sehingga ada benjolan mungkin, atau mungkin benjolannya udah tidak ada, tetapi ada radang kemerahan sama krusta pada kulit vestibulum. Nah, ini yang biasanya kita sebut vestibulitis. Ya. Nah, kalau berlanjut terus, mulanya bengkak sehidung, satunya juga bengkak ya. Nah, ini mungkin kita curiga ada abses. Ya. Nah, seperti itu. Ini sedikit gambaran. Ya, dari gejalanya atau dari pembedanya mungkin ya kita bedakan bahwa folikulitis ini adalah peradangan pada folikel rambut, ya, di mana etiologinya berkaitan dengan infeksius ya maupun non infeksius. Gejalanya ini biasanya nyerinya lebih ringan, ya ada nyeri itu tapi lebih ringan dan biasanya rasa gatalnya kuat. Tandanya ada papul dengan ukuran kurang dari 5 mili di sekitar tumbuhnya bulu hidung ya dengan dasar yang eritematus ya. Kayak biasanya bulunya nongol di daerah sentral. Sedangkan furunkel, ini nodul inflamasi yang berisi pus di sekitar folikel rambut juga, yang biasanya kelanjutan dari folikulitis dan dapat berkembang menjadi abses. Oh, ya, bisa berkembang menjadi abses. Nah, keluhannya, nyerinya ini biasanya lebih meningkat daripada atau lebih tinggi daripada folikulitis. Ya, sama-sama nyeri nih di daerah hidung. Ya. Terus kemudian ketika kita buka, sama-sama ada benjolan. Cuma yang satu kecil, yang satunya lebih besar. Dan di daerah folikel rambut. Ya. Tandanya gimana? Sama ada pustul, dasarnya eritematus di sekitar bulu juga. Ya, jadi situ. Nah, sedangkan vestibulitis bagaimana? Oke, vestibulitis ini adalah peradangan atau infeksi pada kulit vestibulum nasi. Jadi dia sudah tidak kelihatan lagi apakah ini karena folikel rambut atau folikulitis bronkosis. Ya. Jadi peradangannya sudah lebih luas, tapi lebih cenderung di kulit. Ya. Bentuknya biasanya kulit vestibulum tampak kemerahan, bengkak, dan ada krusta. Krusta tahu ya? Jadi semacam kropeng-kropeng kekuningan di daerah sana. Ya. Ini biasanya akumulasi dari krusta ini terbentuk karena akumulasi dari pus, agen inflamasi, ya, kotoran-kotoran yang mengering kemudian menempel darah kulit tadi. Ya. Oke, nah krusta yang ada ini kadang sampai membuat obstruksi nasal atau di bagian depan itu tertutup, ya, jadi menyempit. Nah ini ketika nanti dibuang krustanya ini tambah mengiritasi sehingga vestibulitis ini akan lebih luas atau kelihatan lebih menyebar. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelumnya serta tanda-tanda yang ada ini, ya harapannya kalian bisa membedakan tadi. Ya. Gangguannya sama-sama di kavum nasi anterior, ya. Di vestibulum sama di nares anterior. Ya. Tapi bentuknya berbeda. Keluhannya hampir sama, ada nyeri. Nah, vestibulitis ini nyerinya seperti apa? Ya, bisa ketika dia meluas dan awal atau ada krusta yang terkelupas gitu ya, secara paksa dari akumulasinya ada luka, mungkin nyerinya akan hebat. Tetapi bisa juga nyerinya biasa atau lebih ringan daripada bronkulosis. Ya. Pasien juga bisa merasakan gatal karena krusta tadi. Ya. Pengennya dia apa? Dikorek gitu. Oke, itu. Nah, tata laksana atau terapinya seperti apa? Oke, jadi hampir sama untuk terapi folikulitis, furunkulosis, dan vestibulitis. Ya. Yang pertama, ini mungkin punya persamaan, mereka sama-sama butuh dikompres. Ya. Kompres hangat dengan cairan normal, salin, ya. Atau kompres biasa dengan cairan salin. Ya. NaCl, Aquades. Ya. Nah, ini tujuannya untuk melembabkan, untuk mengurangi tegangan di daerah radangnya. Yang kedua,
apabila ada krusta, ini pada vestibulitis, kompres tadi, harapannya adalah membuat krusta menjadi lunak sehingga dia mudah terlepas dari kulit nasi, ya, sehingga tidak melukai atau membuat iritasi tambahan. Oke, ya. Terus persamaannya lagi, nah, ini sama-sama diberikan antibiotik topikal, ya, bisa diberikan antibiotik topikal, jadi dioles di daerah yang mengalami infeksi tadi. Terus persamaannya lagi, boleh terapinya. Sama-sama diberikan analgetik. Nah, karena keluhannya juga sama. Hampir ketika tadi itu, hampir pasien itu pasti mengalami nyeri, sehingga perlu diberikan antibiotik. Oke. Nah, untuk furunkel, kadang kita perlu mempertimbangkan ini perlu diincisi enggak ya, perlu dipecah enggak ya furunkel. Ya, nah ini harus dilihat apakah memang dia sudah betul-betul fluktuatif, ya, sehingga perlu kita bantu untuk mengeluarkan pus yang ada di dalam, atau justru sama sekali kita nggak boleh otak-atik atau memanipulasi. Ya. Yang kita takutkan nanti resiko infeksinya semakin tinggi. Ya. Nah ini khusus untuk furunkel tadi ya, perlu dipertimbangkan perlu nggak insisi, ya, atau dibantu dikeluarkan pus yang ada di dalam. Oke. Gitu. Nah, untuk yang vestibulitis tadi udah sekalian disebut ya, untuk yang samanya ya, dan vestibulitis ini juga tidak ada sih sebenarnya yang ya khusus seperti di furunkel harus diapakan, dipecah dan lain-lain, ini tidak ada ya. Cuma krusta ini memang jadi perhatian ya, jadi di vestibulitis ini karena krustanya menutupi daerah radang terinfeksi, sebelum aplikasi antibiotik topikal itu betul-betul harus dibersihkan dulu supaya penetrasi dari obat yang diberikan nanti lebih efektif ya. Mungkin itu. Nah, untuk terapinya ya. Berikutnya, nah ini contoh-contoh antibiotik topikalnya. Ada mupirocin, ya, 2% atau pakai gentamicin yang 0,1%. Nah, untuk kasus-kasus yang memang hebat gitu ya, jadi secara fase klinisnya pasien sepertinya berat nih, kita butuhkan antibiotik sistemik, ya, semacam dari golongan penisilin boleh, cefalosporin boleh, atau yang lain. Tapi pilihan pertamanya biasanya kita gunakan untuk golongan penisilin. Atau ya, kalau kita mungkin ketemu dengan keterbatasan, waduh, golongannya adanya ini dan sebagainya, maka kita akan lebih memilih, bukan lebih memilih, maka cukup yang penting spektrum luas ya diberikan. Oke. Nah, untuk NSAID anti nyeri gitu ya, yang kita berikan mungkin paracetamol, asam difenamat gitu ya, mungkin natrium diklorpenat itu sesuai dengan kondisi pasien ya. Terus kemudian pertimbangkan pemberian kortikosteroid. Apabila nyerinya hebat, radangnya kuat, maka bisa ditambah dengan kortikosteroid oral ya, untuk farmakoterapinya. Ya, berikutnya komplikasi nih. Kalau dibiarkan atau pengobatannya nggak adekuat seperti apa? Dari ketiga tadi, ini bisa memunculkan abses di daerah septum nasi yang bisa meluas sampai ke labialis oris superior, jadi bengkak di bibir atau hidungnya membesar. Ya, ternyata isinya pes. Kita lihat septumnya juga bengkak, udah hampir nutupin lambung nasi. Nah ini hati-hati. Ya. Kalau ini sudah meluas sampai seperti itu ya, kita harus tata laksana untuk abses. Ya, nanti mungkin untuk abses sendiri akan kita bahas di pertemuan yang lain. Ya. Terus kemudian komplikasi yang lain selulitis, ya, bibir atas. Oke. Nah, yang berikutnya adalah trombosis dari sinus cavernosus. Ya, jadi kita harus mencegah atau kita mencari tanda-tanda komplikasi yang ada pada pasien. Jangan-jangan sudah muncul nih komplikasinya. Ya. Tapi kalau belum ada, kita obati, kita cegah supaya tidak muncul komplikasi. Oke, ya, teman-teman semua, ya, ada sesuatu yang sudah terlintas atau terpikirkan untuk ditanyakan terkait dengan 3 penyakit tadi. Nah, sementara dicatat dulu, ya. Sementara catat dulu, nanti kita akan diskusikan di belakang, ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk yang berikutnya terkait dengan penyakit apa? Rinitis atrofi. Ya. Terkait dengan rinitis atrofi. Oke. Dari yang pertama tadi, ada foliculitis, furunkulosis, dan vestibulitis nasi. Ini kita lanjutkan rinitis atrofi. Nah, mari kita recall atau kita ingat kembali anatominya. Kenapa? Karena rinitis atrofi ini nanti lebih berkaitan dengan anatomi lambung nasi lebih ke belakang lagi atau ke dalam lagi, ya, posterior lagi.
Karena kita akan berkaitan dengan konka, kapurnasinya, terus kemudian di daerah wana. Ya. Nah, untuk rinitis atrofi sendiri punya istilah lain, yaitu seperti ozaina, atau rinitis ozaina. Mungkin kalau kalian nanti akan mencari istilah untuk rinitis atrofi, kalian mungkin bisa ketikkan ozaina, atau dry rinitis, ya, atau rinitis Zika, atau open nose syndrome. Ya. Kenapa dibilang open nose syndrome? Ya? Nanti kita coba lihat di slide selanjutnya. Ya. Nah, ini istilah lain untuk rinitis atrofi. Etiologinya ada primer, dan yang pasti ada sekunder. Ya. Untuk yang primer sendiri ini mungkin terkait dengan herediter, ya, faktor herediter. Terus ada nutritional deficiency, ya, gangguan hormon, ya, endokrin, alergi, atau imun disorder. Ya. Yang pastinya untuk primer juga ada infeksi. Ya. Nah, untuk sekunder, sekunder itu gimana sih? Gitu ya. Ini bisa berkaitan karena tindakan operasi, ya, dari komplikasi dari operasi sinus, ya, atau operasi hidung. Terus kemudian komplikasi dari radiasi. Ya. Radiasi contohnya pada orang-orang yang dapat radioterapi misalnya, ya, di daerah kepala leher, ini bisa muncul itu. Ya. Atau mungkin karena ada trauma hidung, pukul, ya, ada kusta, ya, rhinospiroma, tuberkulosis, sipilis, atau adanya penyakit granulomatosa. Ya. Jadi etiologinya cukup banyak. Sampai ada yang tidak bisa menemukan ini kira-kira kenapa. Ya. Karena mencari etiologi itu kadang tidak mudah. Ya. Jadi sampai tidak diketahui etiologi pastinya, muncul adanya rinitis atrofi itu karena sebab yang mana. Ya. Ini juga ada. Oke. Ya, secara patologinya sendiri ini ada perubahan mukosa di hidung menjadi kuboid, kemudian sekresi mukusnya menjadi sedikit, terus kemudian muncul kerak kekuningan atau kehijauan gitu ya, sehingga menutup menjadi tempat infeksi bakteri gitu ya, yang berlanjut terus akhirnya membuat infiltrasi seluler kronis, granulasi dan fibrosis dari ya mukosa akunasi. Kalau fibrosis ya nanti terutama konka itu seperti akan mengecil atau mengkeret gitu ya, sehingga rongga hidung menjadi lebih luas, lebih lapang. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai actinose syndrome. Jadi kesannya nggak ada hambatan sama sekali. Tapi kelama-kelamaan, ya, karena sekresi mukusnya sedikit, kerak kuning hijauannya ini akan memenuhi kakunasi dan muncul obstruksi nasal. Ya. Oke, ini patologinya. Ya. Nah, untuk gejala dan tanda, seperti digambar, ketika pasien datang kok tersumbat, nah ketika kita lihat kok udah kerak gitu ya, hijauan, nah mungkin itu salah satu tanda dari tendinitis atrofi. Tapi yang pasti pasien akan mengeluh gangguan penciuman, ya, bau busuk. Terus kemudian hidung tersumbat. Terus bisa jadi sampai mengalami depresi ya, atau mungkin ya secara psikis dia terganggu karena tidak nyaman betul hidungnya dan ini berlangsung terus-menerus apa dalam. Nah, ketika kita lihat ada pengerasan kulit hidung yang luas, terus kemudian ada pembesaran rongga hidung, jadi rongga hidungnya besar tapi dalamnya banyak kusta. Ya. Kita lihat konkanya dia atrofi atau mengecil. Ya. Oke. Terus kemudian kita curiga ada metaplasia squamosa pada mukosa hidung. Ya, ini gejala dan tanda. Oke, diagnosanya, nah ini di klinis kadang kita ketemu dengan trias klinis dari dendritis atrofi yaitu kakosmia, krusta kehijauan, serta rongga hidung yang lapang. Ya. Selain itu juga kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang seperti kultur, radiologi, ya, ataupun darah lengkap untuk mengetahui faktor resiko atau penyebab primer atau sekunder. Terapinya seperti apa? Nah, untuk rinitis atrofi ini kita berikan asal irigasi, ya. Kita cuci dengan normal salin, atau larutan NaCl, kemudian bisa diberikan glukoserin drop, ini untuk mengurangi pembentukan krusta. Terus kemudian kita berikan antibiotik atau antimikrobas sesuai hasil kultur mungkin. Kalau tidak ada kita berikan spektrum luas. Ya. Terus kemudian kita berikan vitamin dan mikronutrien lain yang kira-kira bisa membantu. Ya. Ini yang paling sering yaitu besi, zinc, ya, vitamin A, D, ya, protein-protein yang mungkin diperlukan. Oke. Nah, terakhir mungkin butuh tindakan bedah untuk apa? Untuk membersihkan krusta yang ada. Ya. Oke, jadi terapinya seperti ini. Oke, iya. Ini kita masuk sesi diskusi. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa kita diskusikan di sini. Apa yang sekiranya dari penyampaian tadi masih belum terpecahkan, ya, masih ada yang ganjil. Silakan boleh ditanya.
Mungkin saya buka, silakan bisa di open mic. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Mbak Dina. Ya, mohon izin bertanya, dokter. Untuk kasus rinitis atrofi, penggunaan cuci hidung diberikan sampai kapan ya, dok? Oke, oke, untuk cuci hidung ya. Jadi sebenarnya cuci hidung itu bisa kita berikan setiap hari, ya. Bisa sebagai maintenance atau memang untuk membantu terapi pada kasus-kasus penyakit di hidung. Jadi tidak masalah mau diberikan sampai kapanpun ya, meskipun sudah nggak ada gejala, boleh diberikan sebagai maintenance. Karena cuci hidung itu ya tujuannya untuk membantu mucociliar clearance atau pembersihan dari rongga hidung itu sendiri. Oke. Jadi boleh mau sampai kapan aja. Ya. Tapi yang perlu jadi catatan, yang untuk membersihkan, yang untuk mencuci, ini biasanya kita gunakan larutan NaCl ya, larutan garam atau salin ya. Itu yang kita kita berikan, oke, atau sejenisnya. Ya. Ya, mungkin itu ya, Mbak Dina ya. Oke, baik, dokter. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali, bisa resen atau open mic. Oke, ini ada Mas Putra. Silakan, gimana Mas Putra? Izin bertanya, Dok, bagaimana caranya memberikan kompres pada kasus vestibulitis nggih? Nah, kompres ya. Oke, ya, makasih Mas Putra. Memang eh, vestibulitis ini biasanya berhubungan sama klusta ya tadi ya. Ya, jadi kompresnya gimana, Nek? Krustanya kan ada di vestibulum di dalam rongga hidung gitu ya. Terus kemudian kompresnya apakah di luar hidungnya semuanya dikompres atau seperti apa? Ya, prinsipnya yang penting nanti ada sesuatu yang bisa kita masukkan ke rongga hidung, tapi dengan catatan tidak boleh sampai melukai atau mengiritasi. Ya, biasanya bahan yang dipakai atau yang kita gunakan adalah kasa steril yang kita gulung sesuaikan dengan besarnya lubang hidung. Terus kemudian kita berikan atau kita celupkan air hangat atau NaCl. Ya, setelah itu kita masukkan pelan di daerah ya vestibulumnya. Ya, pokoknya jangan dipaksa. Yang penting masuk dan membasahi daerah situ. Nah, nanti krustanya akan ke bawah tuh. Ya. Terus berapa lama? Nah, biarkan biasanya kompres ini 5 menit. Supaya kalau krustanya banyak gitu ya, harapannya dia akan lunak dan dia terbawa tanpa harus mengiritasi berlebih di daerah infeksinya. Ya. Jadi caranya gitu, jangan langsung hidungnya ditutup pakai kain basah gitu ya, tutup semua, nanti malah nggak krustanya. Jadi bisa pakai kasa steril atau kain bersih, ya. Terus kemudian disesuaikan, digulung, disesuaikan dengan ukuran tahun nasinya, terus kemudian dibasahi, bisa pakai air hangat ataupun NaCl, ya. Tapi bagusnya pakai NaCl ya, biar steril ya. Terus kemudian dimasukkan ke tahun nasi, ya. Yang pasti vestibulumnya akan terkena, ya. Dengan catatan tidak boleh dipaksakan dan kompres bisa diberikan 3 sampai 5 menit, ya. Terus kemudian ketika krusta terbawa dan ternyata masih ada sisa, maka bisa diberikan lagi atau dikompres lagi, ya, sampai krusta betul-betul minimal. Nah, selanjutnya baru diberikan obat antibiotik topikalnya. Ya, mungkin gambarannya seperti itu. Oke. Itu Mas Putra ya. Nggih, Dok, matur nuwun sangat, Dokter. Ya. Oke. Oke. Mungkin sementara itu, jika ada pertanyaan lain, nanti bisa kita lanjut pada sesi berikutnya ya untuk materi-materi yang masih ada di blog 3.3. Oke. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, dok. Matur nuwun, dok. Pareng. Ya. Jika tidak ada pertanyaan kembali, mungkin untuk sesi ini bisa kita akhiri. Dan saya ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.